Bismillahirrahmanirrahim. Mu'addib mu'addibat yang terbaik, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul Islamil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dimudahkan Allah untuk dapat duduk dalam pertemuan bulanan kita, yakni Sekolah Adab untuk Orang Tua sesi yang ke-10. Dan pada pertemuan pagi hari ini hadir bersama kita guru kami Nirwan Syafrin MA PhD. Beliau adalah murid langsung dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Kalau ditanya Sekolah Adab dibangun dengan syarat keilmuan dari mana, maka kita mengambil dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Maka murid-murid langsung beliau, kita memohon fadilah dan faidahnya untuk dapat menyambungkan keilmuan Syekh kepada kita semuanya. Dan materi yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah bagaimana adab generasi salaf dahulu ketika mereka mendidik generasi anak-anak ideologisnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mu'addib-mu'addibah, baik yang di Depok, di Tangerang, di Bekasi, dan di Lampung, yang pagi ini sudah siap hadir pukul 6.30. Ustaz Nirwan Syafrin juga adalah dosen pembimbing saya ketika menyelesaikan doktorat, dan beliau adalah menantu dari Kiai Khalil Ridwan, Kiai pejuang senior, alhamdulillah masih sehat, alumnus Madinah. Dan beliau ini juga sama dengan kami asli dari Sumatera Utara. Beliau besar di Al-Wasliyah dan sejak kecil banyak mengkaji kitab Nahwu, Syarah Ibn Aqil, Minhajut Talibin, Tafsir Jalalain, Al-Luma' dan lain-lain. Ketika lulus Madrasah Aliyah, beliau pun mendaftar ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Melalui tes di Departemen Agama, alhamdulillah lulus. Namun beliau tidak memiliki bekal yang cukup dari orang tua dan tidak mampu untuk bolak-balik Jakarta Mesir, sehingga dengan tidak pernah merasa putus asa khas orang Sumatera Utara, beliau pun membaca sebuah majalah Islam tentang adanya Universitas Islam di Malaysia yang namanya waktu itu sedang bersinar, Universitas Islam Antarbangsa, atau dikenal sebagai International Islamic University Malaysia, IIUM, melalui guru beliau Nizar Sharif. Beliau pun dikenalkan dengan Ustadz Umar Tabi'i di Malaysia. Maka beliau pun kuliah di Malaysia tahun 1992, mengambil matrikulasi bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga dosen-dosen beliau memuji bagusnya bahasa Arab beliau, dan beliau pun melanjutkan kuliah hingga program master. Beliau mengambil bachelor dalam Human Sciences, Filosofi, dan bachelor dalam Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Berarti ada 2 gelar S1, Ustaz ya? 2 gelar S1, bidang filsafat dan bidang Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Setelah 2 kuliah S1 diambil, beliau mengambil S2 Master dalam Islamic Revealed Knowledge, dan kemudian beliau mengambil program doktor. Di program doktor ini beliau pindah kuliah ke ISTEC IIUM juga, yang waktu itu sudah berdiri, didirikan langsung oleh Profesor Naqib Al-Atas dan wakil beliau dan juga murid beliau Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud. Dan disinilah beliau semakin menajamkan pemikiran beliau tentang Islam dan pendidikan. Dan di ISTEC juga disediakan pengajaran bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi juga bahasa Ibrani, bahasa Jerman, Latin, Turki, dan lain-lain. Dan untuk bisa kuliah S2 dan S3 beliau bekerja keras, membiayai hidup dan seterusnya, karena memang menuntut ilmu itu butuh perjuangan.
Dan 28 April 2010 beliau menyelesaikan doktoralnya dan lulus dengan predikat excellent dengan disertasi A Critique of Reason in Contemporary Arab Philosophical Discourse with special reference to Muhammad Abid Al-Jabiri. Dan beliau mendirikan INSIS bersama guru-guru kita yang lain. Dan tadi di antara lelaki Batak yang punya mertua Kiai Khalil Ridwan yang dikenal memimpin pesantren Husnayain di Jakarta maupun di Sukabumi. Baik, demikian pengenalan pemateri. Waktu dan tempat hingga pukul 8.15 45 menit, dan nanti dilanjutkan dengan 15 menit tanya jawab. Kepada beliau kami persilahkan. Di share, di scan ini dulu kan? Ini dulu. Oh ya boleh. Sudah di share di sini. Saya co-host dulu. Dibuat co-host. Sambil aja. Belum dijadikan co-host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutafarrid bil kamali wal jalal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman nafi'ah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dr. Yusuf Taha, pimpinan sekolah adab yang saya pikir termasuk pionir ya, yang paling awal menggagas sekolah adab yang meskipun sekarang sudah mulai banyak berkembang di tempat-tempat lain, dan sekolah adab ini ya kalau saya tidak salah sudah berumur 6 tahun ya. 6 tahun saja. Alhamdulillah. Tahun ini mau wisuda. Tahun ini insyaallah wisuda pertama ya. Ini sebuah rahmat dan nikmat yang menurut kami sangat luar biasa sekali, menggagas sebuah lembaga pendidikan dengan kurikulum yang tidak biasa ya, di tengah-tengah kondisi yang kita lihat pada hari ini. Memang harus ada keberanian ya, harus ada keberanian untuk membuat lembaga seperti ini. Salah satu yang diungkapkan oleh Profesor Nakib ya ketika bahas tentang pendidikan itu, dia juga mengatakan we have to be very bold. Bold itu katanya harus ada keberanian untuk membuat sistem pendidikan, begitu juga kurikulumnya yang tidak biasa dilakukan di saat-saat seperti sekarang ini. Dan makanya beliau mendirikan ISTAK. Ya, ISTAK itu kalau kita lihat dari segi administrasi, struktur dan sebagainya, pada saat itu ya memang tidak mengikuti yang biasa kita temukan di lembaga pendidikan, baik ketika itu yang ada di Malaysia ataupun di beberapa tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memaparkan materi ini yang mungkin saja bukan materi baru sama sekali. Kita berbagi untuk saling mengingatkan
karena materi ini saya pikir cukup berat juga, ya, cara generasi salaf mendidik, ya, atau bukan sampai cara generasi salaf merawat kesabaran dan konsistensi dalam mendidik anak. Ya, saya mencoba mencari beberapa referensi, ya, tulisan-tulisan. Saya tidak temukan secara spesifik, ya, yang membahas hal tersebut. Jadi kita temukan mungkin cebisan-cebisan cerita, ya, potongan-potongan cerita, ya, terkait dengan ulama-ulama kita nanti, mungkin bisa kita jadikan pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Belum bisa lihat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang tersedia, izinkan saya untuk memaparkan materi ini. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa anak yang kita miliki itu, mungkin kalau bahasa sekarang hibah. Hibah itu, ya, kita katakan pemberian. Karena Allah menyebutkan dalam firman-Nya ini, yahibu liman yasha'u inatha wa yahibu liman yasha'u dzukura. Ya, jadi Allah berikan, ya, dihibahkan, Allah berikan, ya, orang yang Allah kehendaki inathan, anak perempuan, ada juga yang diberikan anak laki-laki. Ada juga dalam ayat selanjutnya, aw yuzawwijahum dzukran wa inatha. Ada juga yang mendapat laki-laki, juga ada anak perempuan. Jadi intinya, yang pertama yang perlu kita syukuri itu bahwa anak itu adalah pemberian Allah. Ya, kenapa? Karena kita lihat ada juga orang-orang yang tidak diberikan Allah amanah tersebut. Ya, ya, kita juga tidak tahu dalam ilmu Allah apakah karena orang tersebut tidak kompeten untuk mendidik anaknya atau karena hal-hal yang lain, wallahu alam. Ya, makanya kita bersyukur Allah berikan, ya, anak tadi titipan Allah, ya, hibah Allah berikan kepada kita. Ya, artinya ini untuk mengajak kita bersyukur, ya, bersyukur agar supaya apa yang ada, ya, pada kita itu, ya, kita syukuri, ya, karena kadang-kadang mendidik ini kan tidak mudah. Ya, mendidik anak itu saya pikir salah satu pekerjaan yang, ya, bukan pekerjaan berarti, salah satu aktivitas yang menurut saya sangat tidak mudah sekali. Ya, tadi ada pikiran, tenaga dan sebagainya yang harus kita dedikasikan untuk hal tersebut. Ya. Dan anak adalah merupakan investasi jangka panjang. Ya, dan kalau kita bicara tentang anak, kita bicara tentang masa depan. Ya, kalau sudah bicara tentang anak, pendidikan, pasti kita bicara tentang masa depan. Ya, artinya bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita tadi untuk bisa terbang, ya, bisa dia melanglang buana. Dia bisa punya kehidupannya sendiri, dia bisa mandiri, karena dia juga akan lepas dari kita. Ya, sebagaimana kita dulu adalah bagian daripada orang tua kita, dan kita kemudian lepas dalam arti kita harus mandiri. Ya, kita harus terbang dengan sayap kita sendiri. Kita harus berpijak di atas kaki kita sendiri. Ya, nah, jadi pendidikan itu adalah kaitannya dengan masa depan. Dan kalau kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW, masa depan yang kita maksud bukan hanya masa depan 20, 30, 50 tahun yang akan datang, bahkan setelah kita mati. Ya, masa depan setelah kita meninggal, bahkan nanti sampai ke akhirat nanti. Ya, nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah, misalnya terkait dengan amal jariyah. Ya, di mana Rasulullah menyebutkan salah satu di antaranya itu adalah
anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu termasuk amal yang tidak putus pahalanya. Jadi kalaupun kita sudah tidak ada, selama mereka mendoakan kita, maka insya Allah itu akan sampai pahalanya kepada kita. Ya mudah-mudahan seperti kita juga. Kita mungkin sebagian ada yang orang tuanya masih ada yang masih dua-dua lengkap, ya mungkin ada yang hanya satu, ya. Tapi kita doakan. Nah, dan itu adalah salah satu bentuk daripada birrul walidain kita. Ya, bentuk daripada kita berbakti kepada orang tua sebagaimana yang disebutkan juga Rasulullah dalam hadisnya yang di bawah ini. Ya, ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi? Ya Rasulullah, ada enggak tersisa sesuatu yang aku bisa dengan melakukan itu, aku bisa berbakti dengan kedua orang tua? Kata Rasulullah, ada. Ya, jadi walaupun orang tua kita sudah tidak ada, ya, tapi kata Rasulullah masih ada. Apa itu? As-salatu alaihima. Ya, as-salatu alaihima ini bukan artinya menyolatkan mereka ya, atau mengganti sholat mereka, bukan. Berdoa. As-salatu lughatan ad-du'a. Ya, kita berdoa kepada mereka. Ya, doa kita kepada orang tua kita. Wal istighfaru lahumma. Ya, kita mohon ampun, ya, minta istighfar, maghfirah Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an doanya, qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kemudian infadhu ahdihim min ba'dihima. Kalau mereka punya janji, ya, punya keinginan, ya, kita laksanakan apa yang mereka inginkan kemarin. Selama itu tentu saja dalam koridor syariah, dalam koridor Islam. Silaturahim, ya, menjaga silaturahmi yang silaturahmi arti kerabat-kerabatnya, terutama kalau kita bicara silaturahmi ini adalah yang berhubungan langsung secara secara nasab, misalnya adiknya, kakaknya, mungkin ya pamannya, nah, itu maksudnya. Jadi makanya sini kita lihat silaturahim allati la tusalu illa bihima. Ya, silaturahim yang tidak bisa terhubungkan kecuali dengan keduanya, maka ikrami sadiqihima. Ya, memuliakan teman keduanya. Berarti kan sini kadang-kadang kan kita sebut silaturahmi itu bisa temannya, padahal silaturahmi itu khususnya sebetulnya adalah dengan kita sebut keluarga inti ya. Ya, misalnya adik beradik ya, dengan ayah, mungkin ke bawah mungkin cucu dan seterusnya, itu silaturahim. Ya. Ya, jadi ini harus kita jaga. Jadi kalau kita punya uak, ya, kalau orang Medan ada uaknya, ada tulangnya, kalau orang Batak ya, ada pamannya, ada bibi, tante, bude ya, sebagainya lainnya. Nah, kita jaga ya, jangan kemudian meninggal orang tua kita, kemudian ya sudahlah, kan nggak ada ibu lagi katanya. Akhirnya kita tidak pernah ziarah, kita tidak pernah menghubungi, kita tidak pernah berkomunikasi. Saya pikir itu tidak baik ya. Terus ikrami sadiqihima, ya, tadi memuliakan teman-teman kedua. Artinya kalau orang tua kita dulu ada teman-teman dekat mereka, ya kita jaga hubungan kita. Jadi artinya dalam hadis ini Rasulullah melihat bahwa ketika kita bicara anak, kita bicara jangkauan panjang, bukan hanya dunia saja. Ya, makanya ada orang katakan, ada kadang-kadang orang tua ketika menyekolahkan anaknya, yang dilihatnya anaknya sudah wajah ATM aja. Wah, maksudnya kalau saya sekolahkan ini nanti dia akan jadi ini, maka gajinya sekian, maka saya akan tenang. Nah, itu bahaya itu. Ya. Jadi kalau bayangan kita ketika menyekolahkan anak itu hal seperti itu, nah ini nanti kita juga bisa diperlakukan seperti itu. Kita hanya dianggap sebagai materi saja. Ya, ini. Jadi bagaimana kita ketika mendidik anak itu, kita anggap itulah bagian daripada ibadah. Ya, ini adalah bagian ibadah dan amanah. Ya, ini yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin dia kata, inna as-sabiyya amanatun ala walidayhi.
Ya, anak kecil itu bayi atau itu adalah amanah, ya, pada orang tuanya. Saya harus ini charger. Cari Iya. kabel listrik. Kabelnya lagi disiapin. Oh iya. Betul. Ya, ini. Baik. Jadi kata Al-Maqdisi, anak itu, ya, bayi itu adalah amanah pada kedua orang tuanya. Qalbuhu jauhar. Apa itu? Jauhar itu diamond, ya. Apa namanya? Permata. Ya. Jadi hatinya itu adalah bagaikan permata. Ya. Qabilatun likulli naqshin. Ya, dia bisa menerima segala bentuk ukiran. Ya, jadi kitalah yang mengukirnya. Apa yang ingin kita ukir, kita tuliskan pada jiwa anak kita, pada hati anak kita, pada diri anak kita. Ya, jadi ini kalau kita lihat teori yang mengatakan tabula rasa, ya, bahwa anak itu bagaikan kertas putih, ya, tapi bukan sama sekali anak kita ketika lahir sama sekali tidak membawa sesuatu dari dari kelahiran kita, ya. Maksudnya bahwa setiap orang itu kan lahir dalam fitrah. Ini kalau tabula rasanya John Locke itu kan memang sama sekali kosong. Ya, kalau kita kan teorinya kita katakan bahwa kita Allah persiapkan, berikan, kalau bahasa filsafatnya namanya innate idea. Ya, innate idea itu ide yang memang sudah ada dari sononya, yaitu fitrah kita. Ya, fitrah yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Jadi tapi ini kulli naqshin berarti ini artinya proses kita dalam kehidupan kita ini, ya, kita mendapatkan ilmu, kita belajar dan sebagainya. Makanya Allah berikan kita alat untuk mendapatkan ilmu tadi. Allah berikan kita mata, pendengaran, hati. Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apapun. Ya, kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan kemudian ada pendengaran, ada telinga kita, ada hati kita. Nah, ya, itu sebagai kita sebut dengan faculties of knowing. Ya, channels of knowledge. Ya, ini adalah alat, ya, saluran bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan tadi. Nah, kata Maqdisi selanjutnya rahimahullah, fa in 'uwida al khaira nasha'a alaihi wa syarakahu wa mu'addibuhu fi thawabi. Kalau dia dibiasakan, ini bahasanya 'uwida, berarti kita biasakan. Nah, itu tadi kan sebut jadikan habit, ya. Dijadikan habit, jadikan kebiasaan. Oh, maaf. Ya, kita harus membiasakannya. Nah, itulah proses pendidikan tadi, itu proses panjang. Ya, kita biasakan. Wa'udidal khair. Ya, dibiasakan dengan baik, maka dia akan tumbuh dengan kebaikan tadi. Nah, maka di sini orang yang mendidiknya muaddib, ya, istilah yang digunakan di sekolah adab ini, wa muaddibuhu. Ya, situ tidak disebut ustazuhu, ya, atau muallimuhu, tapi wa muaddibuhu. Nah, ini istilah juga yang dipopulerkan oleh Al-Attas, ya, dan beliau sangat tegas sekali mengatakan pendidikan itu adalah ta'dib. Ya, karena proses pendidikan yang di dalamnya tidak ada adab itu bukan pendidikan namanya. Ya, kalau misalnya kita ngajarin skills, ya, skills itu apa? Kemampuan bisa ngotak-ngatik komputer, kemampuan bisa ngotak-ngatik motor, ya, disebut dengan skill. Kalau sekedar training saja, katanya
it is not education. Ya, pendidikan harus melibatkan the moral purpose, harus melibatkan tujuan moral. Ya, bukan berarti skills tidak penting. Itu bagian, artinya makanya istilah dalam ta'dib itu sudah termasuk di dalamnya adalah ta'lim, tarbiyah, tadris, tazkiyah dan seterusnya. Itu kata ta'dib. Ya, itu kata ta'dib semua sudah terangkum di sana. Ya, maka itu istilah juga wasyarakahu wa muaddibuhu fi thawabi. Dia artinya sang anak tadi, begitu juga orang yang mengajarkannya dapat pahala sama. Ya, sama-sama dapat pahala. Ya, sang anak yang dididik dapat pahala, kemudian yang mendidiknya, muaddibnya juga dapat pahala. Nah, sebaliknya, wa in 'uwida syarra nasya'a. Tapi kalau anak tadi dia dibiasakan dengan sesuatu yang tidak baik, ya, kebiasaan yang jahat, tidak baik, jelek, maka dia akan tumbuh seperti itu. Ya, wa kana al-wazru fi 'atqi walihi. Berarti kan ya, ini kalimatnya dosanya itu adalah dosa walinya. Ya, dosa walinya. Walinya tadi ya bisa jadi ya orang tuanya kan, bisa jadi kan ada anak ya, meninggal orang tuanya, ya, kemudian diasuh oleh walinya. Nah, jadi siapa yang mengasuhnya tadi? Nah, dosanya pada walinya. Fayambaghi ayyasunahu wa yu'addibahu, kembali. Wa yu'addibahu wa yuhadzibahu wa yu'allimahu mahasinal akhlaqi. Ya, maka sewajarnya seharusnya walinya tadi menjaganya, memeliharanya, sana yasun, ya, menjaganya, ya, yu'addibahu, mengadabkannya, kemudian yuhadzibahu, mentahdzibkannya. Ya, tahdzib berarti membersihkan hatinya, tazkiyah. Nah, ini makna daripada tahdzib. Yu'allimah, mengajarkannya mahasinal akhlaq, akhlak-akhlak yang baik. Kemudian menjaganya daripada qurana as-su, yaitu teman-teman yang tidak baik, yang jahat. Wala yu'awwidahu tana'uma. Nah, ini wala yu'awwiduhu tana'um. Jangan dia biasakan berleha-leha, kata kita, santai, tana'um, ya, enak-enakan. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin main gadget kali ya, HP, game, atau apa saja yang disebut tana'um. Bahkan sebutkan wala yuhabbib ilaihi asbab ar-rafahiyah. Ya, jangan buat dia senang cinta dengan hal-hal yang, kalau bahasa sekarang, hal-hal yang luxurious. Ya, hal-hal yang mewah. Kenapa? Karena katanya fayudhi' umruhu fi talabihi idza kabur. Karena katanya dikhawatirkan nanti kalau dia besar, dia akan menghabiskan waktunya mengejar tadi yang luxury tadi. Ya, makanya kita kadang-kadang ketika kita lihat kondisi bangsa kita hari ini, yang koruptor itu kan orang-orang kaya semua sebetulnya. Ya, orang-orang para koruptor itu ya bahkan gajinya yang sudah miliaran. Kenapa tadi ya yudhi' umruh. Ya, dia habiskan waktunya ngejar kemewahan tadi. Maka jangan biasakan dia. Wala yuhabbibu ilaihi asbab ar-rafahiyah. Jangan. Ya, ini pesan dari ulama kita Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, anak itu tadi adalah amanah bagi kita. Ya, amanah yang Allah berikan pada kita, dan tidak setiap orang Allah berikan amanah tadi. Ya, tidak Allah berikan pada setiap orang. Lanjut. Nah, perintah mendidik kita temukan dalam banyak firman Allah, juga dalam hadis-hadis Rasulullah, ya, terkait dengan perintah kita supaya mendidik anak kita. Salah satunya surah Tahrim, ya, di mana Allah katakan qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kita lihat tafsirnya di situ. Haddatsana Ibnu Bashar qala haddatsana Abdul Rahman haddatsana Sufyan an Mansur an rajulin an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi qawlihi qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah qala allimuhum wa addibuhum. Allimuhum wa addibuhum. Ya, jaga keluarga, jaga dirimu
dan keluargamu, yaitu termasuk adalah anak kita, ya, termasuk ya istri kita, ya, karena disebut keluarga, ahlikum nar, ya, jaga dia. Bagaimana caranya? Kita ajari mereka, ya tadi, alimuhum wa adibuhum, dan kita adabkan mereka. Jadi mengadabkan. Ini tadi kalau Al-Hattas itu kan menafsirkan atau mendefinisikan adab itu bagaimana kita tahu posisi kita. Nah itu tadi. Ya, tahu kan disebutkan mendisiplinkan pikiran, mendisiplinkan jiwa, mendisiplinkan raga kita dengan cara apa? Kita tahu kapasitas intelektual kita. Kita tahu kapasitas fisik kita. Kita tahu kapasitas spiritual kita. Nah, itu termasuk daripada tadi bentuk yang disebutkan tadi, mendisiplinkan jiwa raga tadi. Jadi kita tahu, kita kenal kita. Kita kenal kita sehingga ketika kita kenal diri kita dan kemudian kita tahu memposisikan diri kita, itulah namanya beradab. Ya, misalnya saya tahu kalau saya adalah hamba Allah. Kemudian apa kewajiban saya di hadapan Allah? Beribadah kepadanya. Maka itu adalah adab saya kepada Allah. Karena saya meletakkan diri saya pada posisi yang saya seharusnya. Ya, maka sebut tadi itu adab. Nah, ketika adab tadi terlaksana, maka disebut tadi adil pun keadilan otomatis akan terlaksana. Jadi dalam konteks pribadi, adab itu kita tahu siapa kita, ya, kapasitas kita, ya, termasuk Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang ada orang tua, dia ingin memaksakan kamu harus jadi ini misalnya. Kamu harus kayak ayah. Kalau dia dokter, pengen jadi dokter. Kalau dia insinyur, dia harus insinyur, dan seterusnya. Nah, kita harus tahu kafaah anak kita, adab mereka. Itu adab kita kepada anak. Jadi jangan paksakan kemudian yang kita inginkan kepada mereka. Itu tidak beradab kita juga. Karena anak kita juga punya kemampuan sendiri kan. Ya, anak kita juga punya kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Ya, maka kita harus hargai. Ya, maka tujuan kita tadi membimbing. Ya, membimbing mereka bagaimana supaya kemampuan yang mereka miliki tadi mereka salurkan, ya, tadi dalam koridor syariat. Ya, silakan mau jadi apa saja. Kalau memang dia bisa sesuai dengan kita, alhamdulillah, kita senang juga kan. Ya, kita senang juga. Dia misalnya ada saya misalnya, saya pengen anak saya juga ikuti jejak saya. Ya, seperti saya. Kalau dia mau, ya alhamdulillah, maka kita bimbing terus. Tapi kalau katanya dia punya kecenderungan lain, kita tinggal arahkan saja. Ya, yang penting masih dalam koridor syariah tadi. Ya, jadi kita ajari mereka, kita adabkan mereka tadi. Kembali tadi istilah adab, adibuhum, ya, mengadabkan mereka itu. Yang penting tadi mengadabkan mereka kepada sang penciptanya. Ya, karena itulah puncak daripada keilmuan tadi. Puncak daripada pendidikan, tujuan akhir daripada pendidikan itu, sebagaimana diungkapkan oleh almarhum Pak Nasir, ya, puncak daripada ataupun tujuan akhir daripada pendidikan itu adalah tujuan kita sebagai mana yang Allah tujuan kita sebagai manusia Allah ciptakan. Apa tujuan kita sebagai manusia Allah ciptakan? Untuk jadi hambanya. Maka pendidikan seharusnya mengantarkan peserta didik kita, dia menyadari bahwa dia adalah hamba Allah. Maka kalau dia bisa macam-macam, ya macam-macam, tapi dia tidak kenal Tuhannya, berarti dia belum dapat pendidikan sebetulnya. Ya, dia tahu macam-macam keilmuan, tapi dia tidak kenal Allah, tidak tahu dia beribadah pada Allah, tidak tahu siapa. Ini berarti dia bukan mendapat pendidikan. Dia hanya mungkin dapat informasi saja. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan la arafal 'abdu kulla syai'in wa lam ya'rif rabbahu fa ka'annahu lam ya'rif syai'an. Kalau ada seorang hamba tahu segalanya, tapi dia tidak kenal Tuhannya, maka seolah-olah dia tidak tahu apapun. Ya, karena puncak keilmuan itu adalah ketika orang dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat materi pendidikan yang diajarkan nanti oleh para nabi, oleh para salafus saleh tadi, itu adalah materi pertama tentang mengenal Allah.
Ya. Jadi di sini kita lihat ku anfusakum ay adibuhum wa 'allimuhum. Ya, kita adabkan mereka, ya, beradab tadi. Ya, ini saya pikir ini sangat seperti sekolah adab ini harusnya menjadi core inti pendidikan kita. Ya, core inti pendidikan kita, dan itu sebetulnya secara undang-undang nasional kita sudah disebutkan. Ya, berakhlak mulia, kenal menjadi beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, tanggung jawab dan sebagainya. Ya, makanya kalau di kampus katanya namanya sekarang apa? Pendidikan berdampak. Saya juga nggak tahu maksudnya ini. Ya, kalau tingkat bawah, atas deep learning katanya. Ya, deep learning ya. Pendidikan deep, how deep it is, I also have no knowledge about it. Berapa dalam, ya, kata-kata deep learning itu kan pembelajaran yang mendalam katanya. Jadi nggak mesti banyak materinya, tapi katanya mendalam satu itu. Tapi kalau tanya how deep it is, berapa dalam juga kita nggak tahu. Kalau kita tanya berapa dalam itu, ketika dia tahu tentang Allah, tahu tentang kewajibannya, maka itu sudah dalam banget tuh. Ya, itu. Baik, perintah mendidik. Makanya tadi pendidikan pertama yaitu adab kepada Allah, dan ini yang dijelaskan oleh Nabi tadi, oleh Ibrahim alaihissalam, ya, kepada Luqman sini disebutkan bahwa materi pertama itu terkait dengan pengenalan kita kepada Allah, ilmu kita tentang Allah, ma'rifatullah. Ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, jangan menyekutukan Allah. Baru nanti wabil walidaini ihsana, baru ayat nanti aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa la tusa'ir khaddaka linnas. Itu materi yang selanjutnya. Tapi materi pokoknya itu adalah la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, artinya keberadaan kita dan ini tadi sebenarnya ini sesuai tadi tujuan kita diciptakan Allah menjadi hamba Allah. Rasul Allah utus, semua rasul itu Allah utus juga mengajak kita untuk mengabdi pada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, Allah utus dalam setiap kaum itu ada rasul. Apa esensi inti daripada ajaran mereka? Mengajak kita mengabdi pada Allah. Perhatian baik-baik. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Bukan sekedar beriman pada Allah, ini penting. Bukan sekedar percaya pada Allah. Kalau sekedar percaya pada Allah, tahu Allah ada, ya sebagainya, tapi tidak berdampak kepada kita, artinya tidak menjadikan kita menjadi hamba Allah. Itu bukan iman yang hakiki, bukan Islam yang sesungguhnya. Makanya kita lihat apa tadi? Nama agama kita Islam, artinya berserah diri, ya, menyerahkan diri, taat, patuh, tunduk. Namanya Islam. Ya, kalau ditanya tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah, simpulan agama kita ini pada la ilaha illallah. Maka tidak disebutkan la rabba illallah. Ya, la khaliqa illallah. Ya, bukan dikatakan tiada pencipta selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada. Tapi kata Allah la ilaha. Dan Allah mengatakan saya itu Allah, kata innani anallaha. Ya, sebut innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni. Aku itu Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Tidak ada yang dituruti, tidak ada yang dipatuhi, tidak ada yang harus ditunduki kecuali Allah, maka sembahlah aku, kata Allah. Kan sejalan kan agama kita namanya Islam, simpulan agama kita pada la ilaha illallah. Kemudian para nabi diutus untuk mengajak kita menyembah Allah, dan tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi pada Allah. Klop semuanya. Ya, itu yang kita sebut tadi, menggambarkan worldview kita, pandangan hidup Islam kita. Ya, pandangan hidup Islam tadi, nama Islamnya, Islam bukan sekedar nama. Kalau kita tanya agama lain, Masihiyah dalam bahasa Arab, apa maksudnya? Dinisbahkan kepada Al-Masih, ya sekedar itu saja. Yahudiyah hanya nama suku, nama ras. Ya, kalaupun ada Hindu Syiah, ya apa sebagainya, Hindu dinisbahkan kepada tanah airnya, ya India sana. Apalagi, tapi Islam dia adalah nama yang Allah berikan sekaligus merefleksikan isi daripada Islam itu. Islam itu nama Islam, tapi
makna Islam itu artinya ketundukan. Ya, makna Islam itu artinya berserah diri. Nah, berserah diri kepada Allah tadi, bahwa ilah kita, ma'bud kita yang disembah, yang ditunduki, yang dipatuhi, yang ditaati, itu tidak ada kecuali Allah. Ya, maka loyalitas kita sebut, loyalitas kita itu hanya pada Allah. Ini sedikit ekstrim saya katakan. Wajib nggak kita patuh kepada Rasulullah? Kita katakan wajib. Tapi wajibnya kita patuh kepada Rasulullah karena Allah memerintahkannya. Ya kan? Karena loyalitas kita hanya pada Allah. Nah, ketika Allah katakan atiullah wa atiur rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul. Wajib nggak kita patuh kepada orang tua kita? Ya, kita katakan wajib, tapi ini adalah perintah Allah. Wabil walidaini ihsanan. Andai kan misal tidak ada perintah tersebut, mungkin secara naluri pasti orang akan akan hormat dan sebagainya. Tapi kan kita lihat juga ada orang yang tidak peduli dengan orang tuanya. Tapi ini adalah perintah agama. Artinya loyalitas kita itu hanya semata-mata pada Allah, tidak pada yang lain. Jadi kalaupun kita tunduk patuh kepada pemerintah kita, kenapa kita tunduk patuh pemerintah kita? Karena Allah perintahkan, wa ulil amri minkum. Makanya kalau ulil amrinya tidak bertentangan dengan Allah, maka kita tidak perlu taat pada ulil amri kita. Seperti misalnya ya kasus yang sekarang lagi rame di Jawa Barat, ya pengen suruhnya orang yang dapat bansos vasektomi misalnya, nggak perlu kita patuh. Ya kenapa? Karena ini urusan rezeki itu urusan Allah. Ya jangan kita campur adukan. Ya kalau dia mau ngasih bantuan silakan. Nggak ngasih bantuan nggak bakalan mati juga orang-orang miskin tadi. Ya, jangan kemudian dirusak akidah seolah-olah kalau kamu punya anak kamu akan miskin, anak kamu dan sebagainya. Itu berarti kita tidak percaya pada Allah. Dan ini nanti kaitannya juga dengan pendidikan. Kita lihat nanti di sini ya. Begitu juga wasa Ibrahim bani innallaha astaf ya bunayya innallaha istafa lakumuddina. Allah telah memilihkan untuk kamu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Tadi menanamkan dan begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya, misalnya azan. Kenapa azan? Ya, diazankan. Nah, wara Abi Rafi' raaitu Rasulullah sallam azana fi udhunil Hasan. Azana fi udhunil Hasan. Dia mengazankan di telinganya Hasan. Ya, Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Hina waladathu Fatimah. Ketika Fatimah radhiyallahu anha ya melahirkannya. Jadi itu menanamkan akidah tadi, menanamkan tauhid, mengingatkan kembali. Maka saya selalu mengatakan begini. Kalimah kalau kita lihat tadi, ketika kita di alam arwah, kita katakan, Allah katakan, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kata Allah. Semua kita katakan syahidna. Syahidna dalam bahasa Arab artinya kami telah menyaksikan. Telah berarti past tense. Fi'il madhi ke dalam bahasa Arabnya. Past tense kata orang Inggris. Dan sekarang kita masih melakukan syahadah. Bukankah kita setiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti kita sekarang kami sedang menyaksikan. Kita sebut present continuous tense. Berarti dulu kita pernah melakukan, sekarang kita melakukan. Ketika kita lahir, kita diingatkan tentang syahadah kita kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Sirrut ta'zin ayyakuna awwala ma yaqra' sam'al insani kalimatihi al-mutadamminah li kibriya'ir rabb. Ya. Rahasia azan itu wallahu alam kata Ibnu Qayyim bahwa yang pertama sekali yang yaqra' bukan yaqra'u, bukan ya mengetuk gitu apa namanya. Jadi telinga itu kalau ada gendangnya diketuk itu yang pertama sekali mengetuk telinga manusia itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung kebesaran Allah. Makanya kita lihat azan itu ya kan kita diazankan, diiqamahkan, iya kan? Sunnah kan diazankan, diiqamahkan. Sudah azan, sudah azan iqamah, tapi nggak ada sholatnya. Kan nggak ada sholatnya. Jadi sholatnya nanti ketika sudah mati. Makanya ketika sholat mayat nggak ada azannya kan?
Nggak ada qomatnya kan? Iya. Kenapa? Sudah diazankan dan dikomatkan. Berarti hidup kita sebenarnya persiapan mati saja. Tinggal disolatkan saja. Makanya ketika sholat jenazah, sallu salatul janazah. Nggak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya juga nggak ada sebetulnya ngantar mayat itu diazankan, nggak ada kan sunnahnya. Nggak ada. Sudah selesai dia. Ya, sudah selesai. Makanya tadi saya katakan, ketika dulu kita bersyahadah, kita masuk ke bumi ini diingatkan tentang syahadah kita, sekarang kita bersyahadah lagi. Kita terus menerus asyhadu an la ilaha illallah, dan kita berharap mati kita qaula la ilaha illallah. Bukankah itu yang kita harapkan? Nah, ini kita tadi memaknai tadi. Jadi pendidikan itu harusnya mengantarkan kita. Makanya Rasulullah SAW bagaimana dia dengan anak ya sahabat sighar, dia tanamkan akidah tadi. Contoh misalnya hadis, ya gulam, ini hadisnya kepada Ibnu Abbas. Gulam itu anak kecil. Anak kecil ya masih belasan tahun lah. Ada yang katakan 13, 15. Ya, itu ya gulam. Ya, hai anak kecil, kira-kira itu. Inni u'allimuka kalimat. Saya mengajarkan kamu beberapa kalimat. Nah, apa kalimatnya? Lihat tuh. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga dirimu. Berarti Rasulullah menanamkan tauhid pertama. Kalau kamu jaga Allah, jaga ibadahmu, jaga sholatmu, jaga semuanya, Allah akan jaga kamu. Ya, jadi hidup. Makanya tadi harusnya seorang mukmin itu dia tidak pernah merasa takut dalam hidupnya. Ya, dia tidak pernah merasa takut dalam hidupnya. Kenapa? Dia tahu Allah. Dia tidak takut dengan rezekinya. Innallaha war-razzaq. Ya, Allah adalah pemberi rezeki. Ya. Jadi takut apa dia? Ya, makanya sini jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ya, ihfazillah tajidhu tijahaka. Kamu jaga Allah, nanti kamu lihat nanti ada Allah langsung di hadapanmu. Jadi ini penanaman akidah kepada Rasulullah SAW. Kalau kamu minta, fa iza sta'anta, minta tolong sama Allah. Fasta'in billah. Wa iza sta'alta fas'alillah. Karena kalaupun orang semua di dunia ini, kata Rasulullah di sini, berhimpun untuk menyakitimu, untuk mengganggumu, untuk sebagainya, mereka tidak akan mampu kalau Allah tidak izinkan. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau mereka ingin buat baik kepadamu, berkumpul mereka semuanya, tapi Allah tidak izinkan, tidak akan bisa. Ini tauhid yang luar biasa ini. Diajarkan kepada anak umur 13 tahun, 12 tahun. Berarti umur sekarang anak SD. Jadi kalau ada orang mengatakan, sekarang kan katanya, jangan anak diajari terlalu berat-berat katanya. Ya, jangan berat-berat. Beratnya itu ukurannya mana sebetulnya? Ini kalau ini kita kaji, ini luar biasa. Ini diajarkan Rasulullah. Untuk anak kecil tadi, lain lagi yang kita lihat. Makanya mungkin kita bisa cari hadis-hadis yang dimulai dengan ya gulam, ya gulam. Itu adalah untuk anak-anak kecil. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ya. Ini ayat yang langsung Allah perintah ini kepada Rasulullah tadi. Wa'mur ahlaka bis salati. Ya, perintah ini realisasinya. Maka tadi realisasi daripada ajaran itu salah satunya salat tadi. Ya, maka disebut ada murru auladakum bis salah. Ya, suruh anakmu melaksanakan salat ketika umurnya 7, nanti dipukul umurnya 10. Ada yang katakan di atas umur tersebut. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Tidak wasbir 'alaiha. Kalau dalam bahasa Arab katanya ziyadatul harfi, ziyadatul ma'na. Kalau hurufnya bertambah, maka maknanya juga bertambah. Jadi kita temukan ada ayat Quran wasbiru ada. Akhir surah apa itu? Surah Al Imran juga ada disebutkan wasbiru wasabiru. Sabiru. Ya, jadi sabar di atas kesabaran. Istabir juga gitu, sabar di atasnya lagi. Jadi bukan sekedar sabar. Nah, ini perintahkan anakmu, perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah atasnya. Saya lihat tafsir banyak katakan istabir ala ada'is salah. Ya, bersabarlah dalam melaksanakan menunaikan ibadah salat. Tapi saya temukan tafsir yang lain, dia katakan istabir alaiha, yakni istabir ala, sabar dalam memerintahkan anak kita untuk sholat. Kadang-kadang kan, ya saya juga punya anak kan.
Kadang-kadang nyuruhnya nggak mudah. Sholat, iya, bentar Abi. Sholat, udah jam 1. Sholat, makanya perlu kesabaran. Maka kata Allah, istabir alaiha, artinya sabar di atas kesabaran. Itu contoh sholat saja. Artinya dengan yang lain juga begitu. Ya, istabir alaiha. Maka sabarlah dalam proses pendidikan tadi. Kita harus mau mendengar, kita harus mau mendengar keluh kesahnya, kita harus mau sedikit meluangkan waktu. Istabir alaiha. Ya, kita bersabar dalam melakukan proses pendidikan tadi. Ya. Dan selanjutnya kita lihat ayat ini berkaitan dengan rezeki. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya, kami tidak minta dari kamu rezeki. Ya, Allah tidak minta dari kita. Maka kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah berikan kepada kita seluruh yang kita minta, dan yang tidak kita minta pun Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernah merasa ada permintaan kita yang Allah tidak berikan. Tidak. Allah, innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu. Ini hadisnya. Allah itu pemalu. Kata idza rafa'al abd yadayhi, idza rafa'al abd yadayhi yastahi ay yaruddahu sifran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah malu kalau ada tangan hambanya menengadah dua tangannya kemudian pulang dengan tangan kosong. Makanya Rasulullah itu sebutkan tidak pernah dia kalau ada orang minta dia tangan kosong, ya, pulang dengan tangan kosong itu nggak pernah. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi bayangkan disebutkan hayyun, Allah pemalu. Kalau ada dengan kemudian tidak dapat apa-apa, nggak mungkin itu. Jadi Allah katakan ini ada kaitan, ada ulama yang mengaitkan salat itu salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki. Salat itu salah satu wasilah untuk menarik rezeki. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq. Karena ayatnya kan coba kita lihat di sini. Ini kaitannya dengan perintah ngajak perintah salat. Ya, ini keluarga kita diperintahkan untuk mengajak keluarga kita ataupun memerintahkan keluarga kita supaya salat. Kemudian sabar. Terus bicara tentang rezeki. Ya, bicara tentang rezeki, apa relevansinya? Makanya tadi ada ulama yang menyebutkan ini mengatakan bahwa salat itu termasuk salah satu wasilah untuk mendapatkan atau tajlibur rizq, yaitu dapat untuk mendapatkan rezeki tadi. Jadi ini perlu kesabaran tadi, ya. Ayat 132. 132. Oh, bukan 123, terbalik berarti. 132, maaf ya, bukan 123 ya. Oke. Nah, kaitannya dengan ini, ya, kesabaran tadi, maka para ulama kita menyebutkan salah satu sifat muaddib itu adalah asy-syafaqah. Syafaqah itu apa? Lemah lembut, kasih sayang. Tadi tidak kasar, ya, tidak galak, ya, apalagi kita sebut. Itu syafaqah. Ya. Di sini Al-Ghazali mengatakan asy-syafaqatu 'alal muta'allimina wa ay yajriya majra bani. Ya, ini kalau kita berkaitan dengan anak didik kita, dia harus lemah lembut, dia harus ada kasih sayangnya. Jadi dia syafaqah al-muta'allim. Orang-orang yang belajar itu dia harus ada rasa kasih sayang. Diperlakukan seperti anaknya katanya. Wa ay yajriyahum majra bani. Dia diperlakukan seperti anaknya. Ya, kalau kita punya anak, makanya kadang-kadang kan ada keributan di sekolah-sekolah tertentu. Kadang-kadang orang tua merasa saya aja nggak pernah jewer anak saya katanya. Saya aja ya itu tadi kadang-kadang orang tua tadi dalam mendidik kena tana'um tadi juga nggak bagus. Ya kan ada tadi di awal tadi wala yu'awidu tana'um, jangan terlalu memanjakan mereka. Ya, nggak boleh cuci piring misalnya di dapur, nggak boleh nyupir ya, nyuci piring. Ya, nggak boleh nyuci piring, nggak boleh menyapu. Nanti ini, itu nggak bener. Itu tana'um, kerjanya bangun tidur makan disediakan, terus itu sama sekali nggak nyentuh pekerjaan-pekerjaan rumah, itu juga nggak bagus. Ya, makanya syafaqah dalam hal ini tadi pendidik tadi ketika dia memberikan tugas-tugas itu kita harus tahu tadi dalam kapasitasnya ada rasa kasih sayang tadi. Ya tadi siapa sih ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Nah itu tadi wa ayyajriyahum majra bani. Dan Rasulullah mengatakan
innama ana lakum mislul walid liwaladihi. Saya itu kepada kalian, kepada kamu itu, kepada umatku, saya seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi Rasulullah memperlakukan kita itu kayak anaknya. Makanya gak heran kalau Rasulullah sampai kadang-kadang nangis berdoa tentang umatnya. Ya begitu tadi, seperti orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Itu Rasulullah katakan dia memperlakukan kita seperti anaknya. Tujuannya apa tadi? Orang tua itu ayaksida inqadzahum min naril akhirah. Ini penting sekali. Dia ingin menyelamatkan anaknya dari azab akhirat. Ya, bukan sekedar azab dunia. Maka kata Al-Ghazali, makanya guru itu muaddib tadi, dia harusnya lebih dia punya hak lebih besar kepada peserta didik tadi daripada bahkan orang tuanya. Karena orang tuanya dia kadang-kadang hanya menyelamatkan daripada azab dunia saja katanya, tapi tidak azab akhirat. Tapi guru muaddib tadi menyelamatkan dari azab akhirat. Iya, ulumuddin. Imam Nawawi sama. Itu saya katakan, kalau kita baca karya-karya ulama kita itu hampir sama bahasanya. Yambaghi lil muallim ay yashfiqa 'ala at-talib. Itu rasa kasih sayang, kelembutan. Ya, tadi perlu kesabaran. Ya, apalagi kita ngumpulin anak, saya nggak tahu, saya di satu kelas 15 Ustaz, 20 ya? 12. Alhamdulillah bisa kontrol. Bayangkan sekolah yang isinya 30. Isinya 30. Apalagi kalau negeri ya 40 ya. Itu nggak pusing tuh kepala gurunya tuh. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan tingkah laku beda dan sebagainya, masya Allah. Ya, tapi disitulah ujian tadi. Maka di sini beruntung anak-anak bapak ibu semua dipegang 12, satu guru 12 orang, itu saya pikir sudah cukup lah. Artinya kita bisa melihat perkembangan anak tadi. Ya, adabnya, ya dari segi sebagainya kita bisa lihat. Bahkan kadang-kadang saya katakan, sini jam berapa masuk Ustaz? Jam 6 pagi, jam 5.30 sudah. 5.30 sampai jam 6 pagi mulai belajar. Sampai jam 11.15. Terus kecilnya. Kelas besarnya nanti sampai asar. Jadi kalau kita hitung sebetulnya lebih banyak anak kita ketemu dengan muadibnya daripada dengan orang tuanya. Iya kan? Dengan ibu-ibu mungkin lebih banyak ketemu anaknya dengan muadib kita 5.30 sudah di sini. Kan hampir separuh hari. Ya, pulang ke rumah mungkin sudah maghrib sebagai zuhur, seterusnya malam sudah tidur. Kalaupun misalnya sampai rumah jam 4, katakan jam 8, jam 9 kalau tidur berapa jam tuh? Ya, 6-7 jam. Selebihnya tidur, besok udah berangkat lagi. Sudah berarti lebih banyak di sekolah tadi, dengan muadibnya jauh lebih banyak. Makanya tadi titipkan anak kepada orang yang tepat. Kenapa? Kalau tidak tadi, bagaimana tadi? Dia yang akan memoles hati anak kita. Tadi qabilatun likulli naqshin. Dia akan mengukir, dia yang akan mengukir. Mau diukirnya seperti apa? Anak tadi. Ya, mau diukirnya jadi ukiran yang hebat dan seterusnya. Jadi guru itu tadi diibaratkan muadib tadi sebagai pengukir tadi. Ya. Jadi disebutkan ayyashfiqa 'ala talib, ya'tani bi masalihi ka'tinanihi bi masalihi waladihi wa masalih nafsihi. Ya, dia peduli dengan kemaslahatan anaknya tadi. Sebagaimana dia peduli dengan kemaslahatan, kebaikan anak-anaknya, kebaikan dirinya. Ini salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru tadi, asy-syafaqah. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup, kita lihat bagaimana ada buku, tapi saya belum dapatkan. Judulnya Ummahatun Sana'na Rijal. Ibu-ibu yang memproduksi, menghasilkan, menciptakan orang-orang hebat. Kita lihat, kita juga, Allahu a'lam, saya juga tidak tahu ya. Banyak sekali ulama-ulama kita itu yang dia besar di tangan ibunya. Bukan berarti tidak ada yang di tangan bapaknya, bukan tidak ada. Nanti saya sebutkan 2 contoh. Ini yang saya angkat di tangan ibunya. Ini ada Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri, ibunya ngomong ke anaknya, karena dia hidup ketika dia tidak mencukupilah hartanya. Tapi anaknya senang belajar. Kata ibunya apa? Ya bunayya, utlubul ilma wa ana akfika min maghzali. Ya, katanya, anakku, silakan kamu nuntut ilmu. Nanti cukup nanti dengan hasil tenunanku. Ya, dengan hasil tenunanku ini saya cukupkan untuk membiayai kamu. Artinya ibunya bekerja. Ya, ibunya berusaha untuk membutuhi kebutuhan anaknya. Dia lihat anaknya
Semangat belajar, semangat untuk apa namanya belajar. Dia silakan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri menjadi salah satu ulama hadis yang terkenal. Terus apa katanya? Lihat nih, menarik sekali. Ya bunayya, idza katabta 'ashrata ahaditsa wa fi birayatin 'ashrata ahrufin fanzur hal tara fi nafsika ziyadatan fi mashyika wa hilmika wa wiqarika. Anakku, kalau kamu menulis 10 hadis, ada mengatakan 10 huruf, coba lihat. Apakah tulisanmu itu menambah ketakutanmu pada Allah? Apakah tulisanmu itu menambah apa namanya untuk mendapatkan mimpimu tadi? Fa in lam tara dzalika fa'lam annahu yadhurruka wa la yanfa'uk. Luar biasa nasihat ibunya. Kalau kamu lihat tulisan kamu itu tidak memberikan manfaat kepadamu, ya, fa'lam annahu yadhurruk. Tidak menambah ketakutanmu pada Allah, tidak menambah ketakwaanmu pada Allah, tidak menambah kedekatan pada Allah, ketahuilah bahwa ilmu kamu itu tidak bermanfaat kepada kamu. Ini nasihat ibunya. Makanya nasihat ringkas. Tapi saya pikir nasihat ini yang membuat Sufyan Ats-Tsauri kemudian dia berusaha untuk bagaimana ilmunya tadi betul-betul memberikan dampak kepada dirinya. Kalau sekarang tadi ada pendidikan berdampak tadi, ya, pendidikan harusnya berikan dampak sosial, terutama dampak pribadinya. Kita lihat Imam Malik rahimahullah. Apa nasihat ibunya Imam Malik? An Abi Uwais qala sami'tu khali Malik bin Anas yaqul. Ya, ini Abi Uwais dia mendengar pamanku yaitu Malik bin Anas berkata, "Kanat ulmi talbasuni thiyaba wa tu'ammimuni wa ana sabiyyun." Saya katanya, kata Anas bin Malik, saya cerita sendiri, saya itu dipakaikan pakaian oleh ibu saya. Ya, dipakaikan berarti disiapkan. Ya. Terus dia tu'ammimuni, dia imamah, apa namanya? Serban itu ya. Imamah kan serban ya. Nah, dipasangkan serbannya dan ketika itu masih sobiyun. Sobiyun itu berarti mungkin umur 5, 6, 4, 7 tahun seperti itulah, sobiyun. Ya, masih kecil, masih bayi. Ya. Terus wa tuwajjihuni ila Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Kemudian dia mengarahkan saya untuk, artinya diantarkannya saya ke Rabi'ah bin Abdurrahman. Kemudian ibunya tadi mengatakan, "Ya bunayya, i'ti majlis Rabi'ah fata'allam min samtihi wa adabihi qabla an tata'allam min hadithihi wa fiqhihi." Hai anakku, datangi majelisnya Rabi'ah. Belajarlah dari sifat-sifatnya, karakternya, ya, adabnya. Lihat nih, ditekankan fata'allam min samtihi wa adabihi. Belajarlah dari sifat-sifatnya, karakternya, kebiasaannya, dan adabnya sebelum engkau mempelajari hadisnya dan fikihnya. Karena ini Rabi'ah ini dikenal sebagai ahli fikih, ahli hadis. Tapi dikatakan datangi. Ya, dia ibunya yang mendorong dia ke sana. Ibunya yang mengarahkannya ke sana. Nah, Imam Syafi'i lebih menarik lagi. Ya. Kita tahu Imam Syafi'i kan dia juga kalau kita lihat kisahnya itu kan sama seperti kisah Rasulullah. Ya, dia umurnya masih sangat bayi sekali, mungkin 2, 3, 1 tahun ya, ditinggal oleh ayahnya. Kabarnya Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, ada yang mengatakan Asqalan yang sekarang disebut dengan Esqalan yang sekarang di bagian dari Israel ya. Disebutkan Asqalan ya, Asqalan. Jadi Asqalan itu dulunya bagian daripada Gaza. Nah, itu kalau kita baca sejarah. Ya, makanya dikatakan dalam sejarah Imam Syafi'i ada yang mengatakan lahir di Gaza, ada yang mengatakan lahir di Asqalan. Tapi kalau kita ada yang menggabungkan, Asqalan itu dulu bagian daripada Gaza. Jadi kotanya Imam Syafi'i yang sekarang dirampas oleh laknatullah Yahudi ini. Ya, itu harus kita kembalikan. Ya, dan itu tanggung jawab kita semua. Ya, tanggung jawab kita. Nanti kita ini diolok-olok oleh anak cucu kita. Ya, sejarah akan mencatat kita semua ini, termasuk mungkin saya. Ada peristiwa di mana pembunuhan terjadi depan mata kita, kita lihat dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sebuah peristiwa yang saya juga tidak tahu apakah pernah terjadi dalam sejarah. Kenapa? Karena kita melihatnya. Ya, kembali lagi kita ke sinilah. Ya. Jadi, 1 menit lagi, baik. Jadi Imam Syafi'i itu dia bawa dari Gaza, dia bawa ke Makkah, dia kemudian didik dia kirim ke pedalaman untuk belajar, kemudian dikirim kepada Imam Malik bin Anas ya. Nah, suatu ketika dia pulang, dia ketuk pintu,
Ya, diketuk pintu. Tanya ibunya, siapa kamu? Katanya, Syafi'i. Oh, kamu bawa apa saudara dari sana? Katanya, oh saya membawa ilmu dan adab. Oh kalau begitu kamu bukan Syafi'i katanya. Udah pergi pulang. Akhirnya Imam Syafi'i bingung dia. Ya, dia kembali kepada gurunya lagi. Dia ngadu. Katanya, Syekh katanya, saya nutup pintu ibu saya. Kemudian dibilang saya bukan Syafi'i. Imam apa sih sebutkan nih? Fatabassama ya, disebutkan sini kalimatnya. Fatabassama Imam Malik. Imam Malik senyum. Kalau begitu kamu pergi lagi ketuk pintunya. Nanti kalau ditanya siapa kamu, katakan Imam Syafi'i. Terus kalau ditanya kamu bawa apa, katakan saya membawa adab dan ilmu. Maka pulang Imam Syafi'i. Dia pulang, diketuk pintu lagi. Siapa ini? Imam Syafi'i. Bukan imam ya, tapi Syafi'i. Oh, kamu bawa apa? Bawa adab dan ilmu. Oh, kalau begitu kamu baru Syafi'i. Baru buka pintu. Artinya dia ingin mengatakan adab. Ya, adab lebih awal daripada ilmu. Ya, adab lebih awal daripada ilmu. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad. Ini juga luar biasa. Imam Ahmad juga ditinggal oleh ayahnya. Ya, tinggal diasuh oleh ibunya. Lihat bagaimana Imam Ahmad katakan, "Kanat ulmi talbisunil libas wa tuqizuni wa tahmili al-ma'a qabla salatil fajr wa ana ibnu 10 sanawat. Thumma kanat tatakhammar wa tataghatta bihijabiha wa tadhhab ma'ahu ila al-masjid." Subhanallah. Ya, lianna al-masjid ba'id wa inna at-tariqa muslimah. Katanya, ibuku memakaikan pakaian kepadaku, dia bangunkan aku, ya. Kemudian sebelum salat fajar dia jaga, kemudian dia bangunkan untuk salat fajar tadi, kemudian dia bawa, di sini disebutkan tatakhammar, itu berarti dia nutup kepalanya, ya. Tatakhammar tataghatta bihijabiha, ya, dia tutup dengan hijabnya anaknya tadi, kemudian dia bawa ke masjid karena masjidnya jauh, ya. Lianna at-tariqa muslimah, masjidnya jauh, jalannya juga gelap. Jadi artinya bagaimana ibunya Imam Ahmad bin Hanbal serius sekali. Dia pakaikan, dia apa sebagainya, dia kalau bahasa kan dia katanya ibnu 10 sanawat. Dia ketika itu umurnya baru 10 tahun. Ya, berarti dia tutup dengan tolong itu apa Ustaz? Dia selimuti, bahasa kita ya. Dia selimuti supaya tidak kedinginan dan seterusnya. Ya. Katanya ibunya mengatakan, qala li ummi idza fi talabil hadis safir fa inna safara fi talabil hadis hijratun ila Allahil wa'il ahad. Katanya, berangkat pergi cari hadis, karena mencari hadis itu adalah bentuk daripada hijrah kepada Allah. Artinya bagaimana ibu-ibu tadi, ya, ummahat tadi, mereka menghasilkan orang-orang hebat. Tadi kalau bapak-bapak ada, bukan tidak ada. Imam Juwaini itu ayahnya adalah alim kabir. Ya, tapi karena kehebatan Imam Juwaini, Imam Haramain, ya, Abdul Malik Al-Haramain, itu nama ayahnya kalah dengan dia, saking hebatnya dia. Tapi sebaliknya, Imam Ahmad bin Hanbal itu sebetulnya punya anak, ya, juga orang hebat, tapi kehebatan ayahnya lebih hebat daripada anaknya. Makanya dia, anaknya tidak terlalu terkenal, padahal dia lebih hebat. Tapi kalau Imam Juwaini, dia yang hebat. Ya, ayahnya juga orang hebat. Dia produk ayahnya. Dia sebutkan belajar dari ayahnya, fikih, tauhid dan sebagainya, baru kemudian dia ke tempat yang lain. Begitu juga dengan Fakhruddin Ar-Razi. Ya, ayahnya juga orang hebat, dikenal, punya kitab dan sebagainya. Tapi kehebatan Fakhruddin Ar-Razi mengalahkan ayahnya tadi. Artinya, kalau kita lihat dari para cerita-cerita ulama kita ini tadi, mereka adalah produk dari sebuah pendidikan yang penuh dengan kesabaran. Demikian, mohon maaf kalau waktunya terlalu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendapatkan penyegaran dari guru kita terkait tentang hal-hal penting dalam pendidikan. Bersyukurlah ayah bunda atas amanah yang ada, dan rasa syukur itu hendaknya dibawa agar jangan membiarkan anak kita bersantai-santai, karena masa depannya tentu hari ini jauh lebih sulit. Jangan biasakan dia dengan kemewahan, dengan kemudahan. Biasakan dia agar tahu kapasitas diri dan tahu cara memposisikan diri. Dan kemudian fokuslah dengan membangun kurikulum yang berawal dari beriman kepada Allah, yang mendorongnya menjadi hamba Allah yang sejati, kemudian mencintai Rasulullah, dan tidak meremehkan setiap huruf dari kalimat-kalimat ilmu yang ada, dan didiklah mereka dengan kasih sayang, dengan kelembutan,
ayah terlibat mendidik, dan wabil khusus bunda harus semakin semangat lagi. Kalau ayahnya sudah semangat, bundanya harus lebih semangat lagi, karena banyak generasi-generasi terbaik di masa lalu yang ternyata atas desain dan arahan dari bundanya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Boleh 3 pertanyaan singkat dan padat. 1, Ustadz Denny. 2, iya Ustazah. Yang ketiga, ada yang ketiga? Baik, 3 dari Ustadz Tetra. Dari Ustadz Denny, singkat padat dulu ya. Singkat padat, waktu kita sangat-sangat sedikit. Habis ini ada lagi. Habis ini ada lagi. Habis badan. Jam 9 harus selesai. Oh, masjidnya. Enggak, bukan masjidnya. Baik, saya sangat tertarik dengan tadi ya pelajaran tentang pendidikan dari generasi salaf yang saya sampaikan. Juga terkait bahwa ada pandangan tadi kita tidak boleh berbicara yang berat-berat juga ya ke anak sekarang. Nah, mengaitkan dengan ini dengan generasi yang saat ini yang dikatakan generasi alpha mungkin sekarang atau anak kita gitu ya, yang cara berpikir dan bahasanya berbeda gitu ya. Sementara tadi kalau kita lihat bagaimana generasi salaf itu menyampaikan kalimat-kalimat yang mendalam, yang berat gitu ya, kepada anak-anak yang bilang tadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh kita menyederhanakan atau mengemas kalimat-kalimat tadi dalam bahasa sekarang, atau justru itu malah mengurangi ruh dari pendidikan kita sendiri? Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon izin kepada Pak Tetra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Tetra. Apa Ustaz? Tadi ada materi yang cukup menarik, yaitu terkait dengan adab kepada Allah dan tauhid. Seperti kita ketahui bahwa filosofi dari diciptakannya manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian setiap kalimat pembuka kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya sebenarnya kalau kita melihat konteks dari semua ini, sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Allah itu sangat besar rahmatnya dan amat sangat baik. Terkait dengan tauhid sendiri, kita itu kan berkorelasi ya dengan maha besarnya Allah, maha baiknya Allah. Tapi kenapa ya cenderung pendidikan yang di agama kita sendiri gitu ya, melulu itu ngomong tentang siksa-siksa dan siksa. Bahkan pernah disindir gitu ya sama Gus Baha. Agama sebelah menawarkan itu adalah kebahagiaan. Sedangkan kita tuh ngomongin siksa-siksa dan siksa. Ya, ancaman. Walaupun sebenarnya porsi ancaman itu untuk case yang excuse sebenarnya. Kalau kita baca Al-Quran sebenarnya Allah itu menceritakan tentang kebaikannya, apapun diberikan, bahkan bangsa Israel, bahkan Fir'aun sendiri itu pasti disayang Allah gitu. Tapi kok kenapa ya pendidikan kita tidak pernah menunjukkan betapa maha baiknya Allah itu, sana ancaman bahwa Allah itu maha menyiksa dan sebagainya. Nah ini mungkin mohon petunjuknya Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tetra. Pertanyaan ketiga, boleh mic-nya Ustaz Supri ke ibu-ibu satu. Boleh? Langsung Ustaz Supri sini, depan, paling depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Ustaz, saya kan punya beberapa anak dengan usia yang berbeda. Terus pertanyaannya, jika anak saya yang sudah pemuda melampiaskan kemarahannya, apakah kita sebagai orang tua itu hanya menyimak dan mendengarkan unek-unek mereka? Kan kadang mereka ketika emosi seperti itu kan jadi marah gitu ya, nadanya juga tinggi dan
tentunya udah di luar batas gitu. Cuma karena kita masih juga bukan orang tua banget gitu. Kemudian kalau udah tua banget kan nggak bisa tersebut. Tapi karena kita ngerti juga, jadi ya udahlah kita dengerin. Tapi kalau dipikir-pikir apa kita salah juga gitu, atau kita sangkala karena sampai ya maksudnya anaknya itu marah, tapi kita tidak mendiamkan gitu. Kita sih mikirnya sebaiknya ya udah kita simak aja dulu apa sih unsur mereka gitu. Kemudian baru setelah senang baru diskusi. Menarik ya Ustaz. Gimana sabar itu dalam mendidik anak yang muda-muda Ustaz. Dengan ibu siapa? Saya punya Fatih Ustaz. Baik. Hadirin wal hadirat, sambil Ustadz kita merenungkan jawabannya yang paling tepat, kami persilakan Ustadz Naufal, Ayah Bunda, fase sholawatan itu fase berinfak di waktu pagi, dan insya Allah kita belajar menikmati infak di waktu pagi, insya Allah berkah buat harta kita. Begitupun ketika hari Selasa sampai Jumat ada jajanan subuh, ya kan? Jajanan subuh ini juga bagus kalau kita niatkan infak ya. Saya pribadi misalkan kalau beli buah pepaya misalkan pagi-pagi lewat rumah kan, Pak berapa harga pepayanya? 12.000. Saya nggak pernah nawar. Saya bilang mahal, murah bener Pak. 15.000 kenapa? Gitu kan? Roti juga gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak beli roti, tukang roti tetap beli di depan, gitu kan? Tetap berdiri di depan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah paham bahwa jajanan subuh, apalagi satu program yang digerakkan oleh dari kita sendiri, saya kira kalaupun mahal-mahal dikit, insya Allah untuk perjuangan, gitu kan? Begitu juga kegiatan-kegiatan lain yang Ayah Bunda lakukan, baik ekskul yang sudah diselenggarakan Ayah Bunda, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kabarnya mau ada bisnis baru dari ibu-ibu, kalau tidak salah bisnis yoga ya, kalau tidak salah ya. Nah itu juga silahkan gerakkan. Yang penting kita bergerak, beramal jama'i, sama-sama terlibat dalam perjuangan ini, ya. Nah saya cuma ingin menyampaikan bahwa bulan depan ada JKQ, Jambore Keluarga Quran. Ini program adalah program besar kita setiap tahun. Karena itu pastikan Ayah Bunda semuanya sudah mendaftar. Kasihan panitianya kalau belum jelas konfirmasinya, karena mereka juga hadir terlibat dalam perjuangan. Kalau Ayah Bunda ada, ini tolong simak ya. Jika ada Ayah Bunda yang memiliki kesulitan dalam biaya tambahan, jangan, tidak boleh mengarang alasan. Ya, alasan apapun, pada intinya kekurangan biaya. Sampaikan kepada saya berapa kurang biayanya, nanti kita cari sumbernya. Tahun lalu juga begitu. Tahun lalu setelah kita telusuri, banyak yang membuat alasan tidak hadir, sebenarnya biaya. Sampaikan saja biaya, nanti kita akan cari jalan keluarnya bersama panitia, gitu kan? Intinya kita semuanya usahakan hadir ke tempat untuk perhelatan besar kita, yaitu JKQ. Dan terlebih JKQ ini sudah diundur dari tadinya Januari sampai Juni, dan tahun lalu kita sudah berkhidmah, sudah berkomitmen kalau tidak salah Ustaz Umar ya, kita infak setiap bulan. Setiap bulan kita infak supaya tidak terlalu berat di tahun depan. Nah, ya harusnya realisasi hari ini. Jadi semua standar-standar yang kita sudah miliki, mudah-mudahan jangan turun, tetap semangat. Kita sudah berbaiat tidak memberikan gadget, tanggung jawab kita kepada Allah, dan ilmu tidak boleh kasih gadget. JKQ kita sukseskan, semua kita sukseskan, insya Allah narasi kita akan terus bertambah. Barakallahu fikum jami'an, berkah buat Ayah Bunda semuanya. Insya Allah bersama-sama kita selesaikan semua tantangan-tantangan menggerakkan peradaban. Baik, saya kira guru kita sudah mendapatkan jawaban yang lebih lengkap setelah waktu yang panjang tadi. Dari Ustadz Denny tadi menjelaskan tentang bagaimana cara membahasakan kepada gen alfa yang kabarnya nggak suka yang berat-berat, ya kan? Nah, gimana supaya menuntut ilmu itu terasa ringan? Dari Pak Tetra, bagaimana membahasakan kepada anak sehingga agama itu tidak terlihat mencemaskan. Tapi Islam itulah yang berhak disebut agama kasih, gitu kan? Agama cinta. Kemudian dari Ibu Bunda Fatih tadi, bagaimana kalau kita punya anak bukan usia SD nih, udah usia SMP, SMA, kuliah, galakan dia, badannya lebih besar daripada dia, gitu kan? Suaranya lebih tegak dari dia. Berarti dia sudah kehilangan adab tuh.
apa yang harus kita lakukan sebagai muaddibah, seorang guru di rumah? Bagaimana cara kita mensikapi? Sudah betulkah kami menyimak, sabar, terus kami harus ngapain lagi setelah itu? Silakan guru kami. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, atas pertanyaannya, dan saya sangat mengapresiasi geliat sekolah adab ini ya, dengan kegiatannya yang saya dengar Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah terus memberkahinya dan terus sekolah-sekolah ini tumbuh di Siantero, paling tidak Indonesia ini, dan kalau ini tumbuh ini akan menjadi benih-benih melahirkan generasi hebat Insya Allah. Bapak sekalian, izinkan saya untuk memberikan respon yang tentu dengan kapasitas saya. Tadi terkait dengan materi bisakah disederhanakan? Ya, bahasa menyederhanakan ini tentu kita sesuaikan dengan levelnya, Mas. Jadi tanpa menghilangkan esensinya. Jadi kalau sebutkan, karena kalau dibuat menyederhanakan kemudian menjadi esensinya hilang, saya pikir itu juga tidak tepat. Ya, jadi kalau menyederhanakan mungkin dengan contoh-contoh, mungkin dengan yang bisa menarik perhatian mereka, saya pikir itu adalah metode saja ya. Artinya variasinya, apalagi sekarang ini misalnya bagaimana kita mendekatkan pemahaman anak-anak kita dengan apalagi visual-visual itu, saya pikir luar biasa juga ya. Jadi nah ini juga termasuk tadi kalau kita kembali kepada adab itu juga termasuk misalnya gini, seperti pembelajaran akidah sekarang. Kadang-kadang kita, kenapa ada kebosanan anak-anak kita ketika di SMA ataupun di tingkat kuliah belajar agama? Karena kata mereka kadang-kadang, oh ini sudah saya pelajari waktu SD katanya. Nah itu berarti ada yang kurang pas tadi. Ya, makanya ini ilmu, kalau bahasanya Alatas itu, makanya ilmu fardu ain itu core-nya nggak boleh hilang. Ya, tapi kemudian kita sesuaikan dengan tingkatannya. Misalnya tadi, apakah tetap kita mengajarkan ilmu fardu ain tadi tentang tauhid kepada anak mahasiswa tetap dengan bahasa kita rukun iman, rukun Islam, atau kita sudah sedikit agak lebih filosofis misalnya. Nah, jadi terkait dengan tadi bahasa menyederhanakan tadi, yang penting esensinya saya pikir tidak perlu hilang. Ya, saya katakan tadi berat-berat, karena ada yang katakan anak-anak sekarang tidak sanggup ataupun tadi tidak mau yang berat-berat. Kadang-kadang asumsi kita saja. Ya, mungkin ini pengalaman juga ya. Kayak yang dilakukan mungkin oleh Dr. Adian ya. Dr. Adian Husaini di APKO-nya ya. Nah, kebetulan saya salah satu yang mengajar di sana juga. Nah, buku yang saya sendiri, saya katakan buku ini saya pelajari ketika saya S2, saya katakan. Tapi buku itu kemudian dibacakan di sekolahnya, maksudnya kayak baca kitab gitu ya. Untuk umur anak, ya tadi anak SMA, bagi saya kelihatannya mungkin masih kelihatannya ini berat dan sebagainya. Tapi ternyata anak-anak itu bisa menangkap sebetulnya. Ya, mereka bisa menangkap, bahkan mereka bisa mengembangkan, bahkan yang lebih menarik lagi ketika mereka menyesuaikan dengan kondisi seumur mereka ketika menyampaikan kepada orang seumur mereka. Kan kadang kita juga nggak paham juga bagaimana menyampaikan tadi ya, karena anak milenial tadi atau generasi alfa tadi ya. Misalnya tadi konsep adab gimana sih supaya ini tidak terlalu filosofis kepada anak-anak tadi, anak SD. Ini luar biasa Ustadz Wido ini ketika dia berusaha untuk tadi membumikan di tingkat SD konsep adab ini luar biasa, karena Alatas sendiri dia dibuatnya untuk tingkat universitas. Ya, ini harus selanjutnya bagaimana dia tingkat SD, bagaimana tingkat SMP, bagaimana tingkat SMA, karena dia harus saling menopang kan, akan supaya ini. Ya, tapi tadi intinya saya pikir esensinya tidak hilang, tapi menyederhanakan tadi, ya itu tadi tergantung kan kafaah manusia juga tidak sama. Rasulullah juga begitu kan. Ini karena disampaikan kepada Ibnu Abbas, tapi mungkin kepada yang lain kayak cerita Rasulullah, ya Rasulullah apa yang jihad yang paling afdal? Oh Rasulullah jihad, kata Rasulullah. Mungkin jihadnya orang ini pas untuk jihad. Apa yang lebih afdal untuk yang paling besar pahalanya pada Allah? Ya, birrul walidain. Kan tergantung. Berarti Rasulullah melihat psikologinya juga.
Ya, jadi ini kembali ketika kita merumuskan kurikulum tadi, tentunya kita sesuaikan dengan peserta didik kita, tapi tidak menghilangkan esensinya. Yang selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak tadi, betul? Ya, Pak Tetra. Pak Tetra ya, ini cukup